Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ini mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul protein. Pertama-tama kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Lulu Ilma Koyurnisa. Nama saya Hasanah Pitasari. Nama saya Kiki Nurfadilah. Nama saya Meisya Aulia. Saya Kiki Nurfadilah akan menjelaskan konsep dasar dari protein. Protein berasal dari kata Yunani proteios yang berarti pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, protein terdapat dalam telur, kacang-kacangan, rambut, kulit, wol, darah, dan lain-lain. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Beberapa mengandung besi, mangan, tembaga, dan iodin. Molekul protein sangat besar. Massa molekul relatifnya berkisar 10.000 sampai beberapa juta satuan massa atom. Jika protein dalam air dididihkan dalam suasana asam atau basa encer atau menggunakan katalis enzim tertentu dalam pencernaan, maka molekul-molekul protein dihidrolisis menjadi asam-asam amino. Jadi, protein merupakan polimer dari asam amino. Selanjutnya ada asam amino. Asam amino adalah senyawa dengan molekul yang mengandung gugus fungsi amino dan karboksil. Dari hasil hidrolisis protein dapat diperoleh 20 jenis asam amino. Selain itu, terdapat ratusan jenis asam amino hasil sintesis. Jika gugus amino terikat pada atom C pertama setelah gugus karboksil, maka disebut asam alfa amino. Jika gugus amino terikat pada atom C kedua setelah gugus karboksil, maka disebut asam beta amino. Jika gugus amino terikat pada atom C ketiga setelah gugus karboksil, maka disebut asam gamma amino. Saya Hasanah Pitasari akan melanjutkan presentasi dari Kiki Nurfadilah. Struktur molekul protein. Molekul protein tersusun atas satuan-satuan asam amino yang berikatan melalui ikatan peptida yang terbentuk akibat penggabungan molekul asam amino atau monopeptida dengan mengeluarkan molekul air polimerisasi kondensasi. Selanjutnya ada struktur sekunder protein. Struktur sekunder merupakan penataan rantai polipeptida dari molekul panjang protein. Rantai polipeptida dapat memilih dan melipat sehingga membentuk berbagai bentuk molekul protein. Struktur sekunder ditentukan oleh ikatan hidrogen antara pasangan elektron bebas oksigen pada gugus karbonil suatu asam amino dengan atom H yang terikat pada nitrogen asam amino lain. Selanjutnya ada interaksi O dengan ikatan H dapat terjadi dalam gulungan rantai polipeptida untuk membentuk struktur spiral yang disebut alpha helix. Jenis struktur sekunder ini membentuk sifat elastisitas protein dan ditemukan dalam protein seperti wol, rambut, dan tendon. Selanjutnya ada ikatan hidrogen juga dapat terjadi antara rantai protein yang berbeda, menggabungkan keduanya dalam suatu penataan yang disebut lembaran terlipat. Struktur ini terdapat dalam sutra, seratnya bersifat fleksibel, tapi sangat kuat dan tahan renggangan. Saya akan melanjutkan presentasi dari Hasanah Pitasari. Struktur tersier protein. Struktur tersier protein adalah globular yang merupakan bentuk 3 dimensi. Struktur tersier secara langsung dikaitkan pada fungsi protein apakah sebagai enzim, struktur dalam otot, dan tendon atau dalam bentuk lain. Struktur tersier dibentuk oleh beberapa jenis interaksi, yaitu ikatan hidrogen, interaksi dipol-dipol, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan gaya dispersi, dan antara gugus non-polar. Penggolongan protein. Protein merupakan polimer alam, dikelompokkan berdasarkan komposisi kimia, bentuk, dan fungsi biologis. Berdasarkan komposisinya terbagi menjadi 2, yaitu protein sederhana dan protein terkonjugasi. Kalau protein sederhana, protein yang tersusun atas satuan asam amino saja. Contohnya valin, glisin, dan alanin. Sedangkan protein terkonjugasi ialah protein yang tersusun atas sejumlah asam amino dan yang bukan asam amino. Contoh hemoprotein, glikoprotein, metal protein, lipoprotein, fosfor protein. Berdasarkan bentuk, protein terbagi menjadi 2, protein serat dan protein bujur telur. Protein serat berbentuk serat panjang yang tidak larut dalam air, terdapat dalam kulit, rambut, dan jaringan pengikat. Sedangkan protein bujur telur berbentuk bujur telur atau bulat lonjong yang larut dalam air, bersifat dinamis dan mudah berdifusi. Terdapat dalam enzim albumin
dan globulin. Protein serat terbagi menjadi dua kan, kolagen dan keratin. Kolagen itu protein pokok jaringan pengikat dari tulang, gigi, dan tendon. Sedangkan keratin protein pokok dari kulit, kuku, sayap, dan rambut. Baik, saya Luilma akan melanjutkan presentasi yang dari teman saya Mesya Aulia. Berdasarkan fungsi biologisnya, enzim, protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, contohnya amilase, mengubah tepung menjadi gula, tripsin, mengubah protein menjadi asam amino, lipase, mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Selanjutnya, protein transport. Protein yang berfungsi sebagai pengikat dan pengangkut. Contohnya, protein dalam hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen dari paru-paru dan membawanya ke jaringan perifer. Selanjutnya ada protein nutrien dan penyimpan. Protein yang berfungsi sebagai gudang makanan. Contohnya, protein dalam biji-bijian, beras, dan gandum. Selanjutnya, protein struktur. Protein yang berfungsi sebagai penyanggah untuk memberikan kekuatan struktur biologis. Contohnya, protein dalam rambut, kuku, dan bulu ayam. Lalu selanjutnya ada juga protein pengatur. Protein yang berfungsi mengatur aktivitas fisiologis multiseluler. Contohnya, protein dalam hormon. Lalu ada kontraktif. Protein yang berfungsi untuk memberikan kemampuan suatu sel dan organisme untuk bergerak dan mengubah bentuknya. Contohnya itu protein pada miosin dan aktin yang berfungsi untuk kontraksi otot. Dan yang terakhir ada protein pertahanan atau antibodi. Protein yang berfungsi untuk melindungi organisme dari serangan penyakit. Contohnya adalah dalam imunoglobulin, fibrinogen, dan trombin. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi protein. Ada 3. Yang pertama itu ada uji bioret. Bioret terdiri dari campuran larutan NaOH 0,1 mol dan larutan CuSO4 1%. Larutan digunakan untuk mengetahui adanya ikatan peptida pada suatu senyawa. Jika dalam suatu senyawa yang diuji banyak terdapat ikatan peptida, maka dengan uji bioret akan memberikan warna ungu, misalnya protein. Jika senyawa yang diuji tidak mengandung ikatan peptida, akan menghasilkan warna merah muda, misalnya urea. 2. Ada uji xanthoprotein. Larutan yang terdiri dari campuran HNO3 pekat atau campuran larutan asam cuka pekat dengan asam sulfat pekat. Uji ini digunakan untuk mengetahui adanya inti benzena dalam molekul protein. Protein yang mengandung inti benzena jika dipanaskan dengan larutan HNO3 pekat akan memberikan warna kuning atau jingga. Lalu yang ketiga, ada uji timbal sulfida. Larutan yang digunakan pada uji ini terdiri dari NaOH 40% dan larutan PbNO32 atau Pb asetat. Larutan tersebut digunakan untuk mengetahui adanya unsur belerang dalam protein. Protein yang mengandung belerang jika dipanaskan dengan larutan NaOH 40% akan menghasilkan N2S dan zat-zat yang lainnya. Kemudian ditetesi dengan PbNO3 atau Pb asetat yang memberikan warna coklat sampai kehitaman dari PbS yang terbentuk. Sekian hasil presentasi dari kelompok 5, lebih dan kurang kami mohon maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.